Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Baik, kita jumpa lagi masih dalam tema yang sama, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat. Oke, sebelumnya kita supaya semangat tepuk DJTM dulu ya. Tepuk DJTM. Disiplin, jujur, terampil, mandiri. Yes. Baik, jika sudah semangat, ayo kita siapkan buku kalian. Pada pembelajaran kali ini, harapannya adalah nantinya anak-anak mampu mengidentifikasi cara menjaga keselamatan diri di kolam renang. Selanjutnya, menemukan jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Menuliskan ringkasan teks bacaan dengan menggunakan kosakata produk teknologi. Dan yang terakhir, menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Baik, langsung saja anak-anak. Yang pertama, kita belajar amati gambar berikut ini. Iya, benar sekali, di situ kita menemukan ada Lani, Siti, dan Dayu sedang belajar berenang atau beraktivitas di dalam kolam renang. Nah, pertanyaan Bu Guru adalah yang pertama, bagaimanakah cara Lani, Siti, dan Dayu menjaga keselamatan saat beraktivitas di dalam air? Iya, betul sekali anak-anak. Di situ ada Lani, sebelum berenang dia melakukan sedikit pemanasan. Kemudian untuk Siti yang baru belajar, dia menggunakan pelampung dan memilih kolam yang dangkal yang tingginya setinggi dadanya Siti. Kemudian, mengapa berenang disebut sebagai olahraga yang baik? Ya, benar sekali anak-anak, karena dengan berolahraga berenang itu semua anggota tubuh kita bergerak, jadi sangat baik ya untuk untuk kesehatan kita. Jadi semua anggota tubuh bisa bergerak saat kita berenang. Nah, bahaya apa yang mungkin terjadi saat kita berenang? Iya, tepat sekali anak-anak. Ya, yang paling sering kita alami adalah apa? Tenggelam. Iya, itu betul sekali. Bahaya yang terjadi adalah tenggelam. Jika kita tidak bisa berenang, pasti kita akan tenggelam di situ. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat ada sebuah poster. Apa tujuan pemajangan poster area kolam renang anak-anak ya? Sama seperti aturan atau gambar-gambar aturan menjaga keselamatan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Poster ini adalah tujuannya juga untuk mengingatkan kepada kita yang akan beraktivitas di dalam air agar selalu memperhatikan keselamatan diri. Nah, di dalam poster itu kita melihat bahwa ada 4 hal yang harus kita ingat dan kita lakukan, yaitu menggunakan pelampung, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera, berlatih berenang di kolam yang dangkal, dan tidak berenang sendiri. Selalu pastikan ada yang mengawasi. Nah, selanjutnya kita lihat untuk anak-anak terutama yang baru belajar berenang, lakukanlah tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Yang kedua, lakukan pemanasan sebelum ke kolam renang. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang atau yang sudah mahir. Yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal. Yang kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Nah, jika kalian sudah mampu melakukan tahapan-tahapan yang seperti yang sudah disampaikan tadi, harapannya adalah kalian akan selamat saat beraktivitas di dalam air. Selalu diingat dan harus dilakukan dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks tentang alat komunikasi tulisan. Nah, silakan di buku siswa kalian juga sudah ada. Kita baca di dalam hati ya. Oke.
Dan setelah membaca teks ini, harapan guru adalah kita bisa membuat ringkasan dari teks tersebut. Ayo, siapa yang masih ingat bagaimana caranya membuat ringkasan cerita? Iya, betul sekali. Yang pertama kita harus bisa menemukan kalimat utamanya. Yuk, kita lihat satu persatu setiap paragraf yang manakah termasuk kalimat utama dari paragraf dalam teks alat komunikasi tulisan. Paragraf pertama yang menjadi kalimat utamanya adalah sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Lalu pada paragraf kedua kalimat utamanya adalah selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada paragraf ketiga kalimat utamanya adalah pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Dan pada paragraf keempat, kalimat utamanya adalah kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita tinggal menyatukannya ke dalam sebuah paragraf sehingga akan membentuk ringkasan cerita seperti ini. Mudah bukan anak-anak? Ya, kalian sudah semakin terampil dalam membuat sebuah ringkasan. Bagus sekali. Silahkan kalian coba lagi untuk teks-teks berikutnya. Oke, sekarang waktunya kita untuk menemukan jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Di sini sudah ada beberapa kosakata yang terdapat dalam teks tadi, yaitu surel, daun lontar, surat, amplop, pesan singkat atau SMS, ponsel, komputer, internet, dan buku. Ayo anak-anak, coba kalian temukan yang mana sih produk teknologi komunikasi? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah surel. Yang kedua, pesan singkat atau SMS. Yang ketiga ada internet. Yang keempat, ponsel. Yang terakhir ada komputer. Wow, kalian memang hebat ya anak-anak ya, jago sekali karena kalian sudah membacanya dengan baik tadi ya. Oke anak-anak, setelah kita berhasil menemukan jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi, sekarang kita akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya. Ayo, siapa yang tahu apa yang sedang mereka lakukan? Benar sekali, mereka sedang berkomunikasi. Yuk, perhatikan lagi gambar-gambarnya. Iya, dalam gambar tersebut kita melihat bahwa Dayu dan teman-temannya memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Ya. Lalu, jika keterampilan dan kemampuan mereka berbeda-beda, pertanyaannya adalah apakah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Baik, di sini Bu Dewi akan memberikan sebuah contoh bagaimana perbedaan itu akan menjadi sebuah hal yang penting untuk mewujudkan suatu kegiatan agar dapat berhasil dengan baik. Nah, Bu Dewi minta kalian untuk saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pak Mulung. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu, sayur-sayur, sayur-sayur, demikian
Video tadi dapat terselesaikan dengan cara bekerja sama memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada. Video itu Bu Guru buat ya, video judul tukang sayur tadi Bu Guru buat dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada. Di sini ada ibu guru. Bu Guru kebetulan mempunyai kemampuan membaca notasi angka pada sebuah lagu ya. Kemudian Bu Dewi juga bisa sedikit bernyanyi, tetapi Bu Dewi tidak bisa bermain musik. Lalu Bu Dewi memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh anak Bu Dewi, yaitu kakak Grace, yang kebetulan juga bisa sedikit bermain keyboard. Jadi Bu Dewi minta bantuannya untuk membuat instrumennya. Dan adik Nia di sini perannya adalah membantu untuk melakukan perekaman. Kebetulan adiknya bisa sedikit mengoperasikan ponsel ya anak-anak ya. Nah disitulah kerjasama di mana kami memanfaatkan kemampuan yang kami miliki, kemampuan yang berbeda itu, dan kami saling melengkapi kekurangan yang ada sehingga semuanya menjadi komplit ya, seperti video yang telah kalian saksikan tadi. Ada instrumennya, adanya lagunya ya, semua itu adalah hasil dari perpaduan atau kolaborasi kemampuan yang berbeda yang kami miliki. Jadi keberagaman itu bukanlah sesuatu yang tidak baik anak-anak, tetapi malah menguntungkan kita, karena kita bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik dengan perbedaan kemampuan yang ada. Nah, sekarang tantangannya untuk kalian adalah praktikkanlah sebuah kerjasama dengan anggota keluargamu. Bukan terlebih dahulu keberagaman kemampuan setiap anggota keluargamu sehingga memudahkan kalian untuk membagi tugas-tugas nantinya. Selamat mencoba ya anak-anak. Oke, setelah kalian berhasil menemukan dan melakukan kerjasama, sekarang ayo kita diskusikan bersama orang tua kalian. Apakah kemampuan setiap orang sama? Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman yang ada? Oke, kesimpulan yang kita dapat dari hasil praktek kita adalah yang pertama, setiap orang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda. Dengan adanya perbedaan, kita dapat saling membantu dan melengkapi yang disebut dengan kolaborasi. Kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Bersama merupakan pengamalan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Baiklah anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita pada pembelajaran 4 ini sudah selesai. Terima kasih untuk tetap semangat belajar. Salam sehat. Ingat, di rumah aja ya. Sampai jumpa.